kami menaruh apresiasi dan ini perjuangan butuh hand in hand. Semoga apa yang menjadi capaian di RUU TPKS bisa kita exercise di revisi UTE. Banggakan Kakak Willy Aditya, Bapak Supratman, dan para anggota DPR yang terhormat. Hari ini alhamdulillah kami diterima secara resmi di Badan Legislasi terkait dengan maraknya isu-isu terkait dengan revisi Undang-Undang ITE. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini mempunyai manfaat dan bernilai ibadah. Izinkan saya hari ini kami bersama Paku ITE seluruh Indonesia, korban-korban yang kebetulan 2 hari ini mengadakan jambore di Jakarta, yang ya jambore tidak hanya pramuka Pak, ternyata korban-korban Undang ITE ini juga bisa melakukan jambore yang bertujuan untuk kita saling sharing, saling ketemu dan membicarakan hal-hal terkait dengan Undang-Undang ITE. Kami juga didampingi oleh teman-teman Koalisi Serius, ada Kontras, ada Amnesty International, ada LBH Apik. Karena memang kami tergabung dalam satu koalisi, yaitu namanya Koalisi Serius. Kenapa serius? Karena kami melihat bahwa revisi Undang-Undang ITE harus serius dilakukan dan harus serius benar-benar dijalankan. Nah, sebelum saya masuk pada problemnya, karena kebetulan di sini isinya adalah korban-korban Undang-Undang ITE, izinkan saya, pimpinan dan para anggota DPR yang kami hormati, untuk mendengarkan sedikit cerita 2 menit para korban, apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan ketika dia dijerat dengan Undang-Undang ITE ini. Saya mulai dari Ibu Baik Nuril. Ibu Baik Nuril di mana adalah seorang perempuan yang dijerat oleh Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 dan penerima amnesti pertama di luar partai politik ataupun di luar isu-isu politik. Saya persilakan Ibu Baik Nuril. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diperkenalkan, saya Baik Nuril Maknun. Saya dulu kena kasus itu awal 2015. 2015 dilaporkan, 2016 sudah tersangka, 2017 kemudian saya ditahan 2 bulan 3 hari. Berjalan seiring waktu, tahun 2017 akhir Juli, saya dinyatakan bebas di PN Negeri Mataram, tapi jaksa banding, akhirnya bandingnya diterima di MA. Saya mengajukan PK, ternyata PK saya ditolak. Nah, akhirnya saya harus menjalani hukuman selama 6 bulan dengan subsidiar 500 juta. Tapi begitu banyak dukungan dari kawan-kawan, dari terutama dari Paku ITE, Sepnet, AJI, dan semua organisasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik itu organisasi maupun perorangan, banyak sekali yang simpati terhadap saya karena mereka menganggap saya ini korban pelecehan seksual. Di mana saat itu mungkin sebagian yang tahu kalau saat itu saya memang menjadi pelecehan seksual secara verbal, tidak secara bersentuhan. Akhirnya begitu banyak sekali dukungan yang saya terima, Bapak Presiden memberikan saya amnesti, alhamdulillah. Dan yang paling dampak yang paling kerasa sampai sekarang pun masih terasa, Pak, terutama bagi anak-anak saya, karena yang paling utama itu yang terdampak itu keluarga. Kalau saya sih masih bisa untuk sekarang untuk bercerita, mungkin masih bisa, tapi anak-anak saya yang paling. Bu Baik, lepasin aja, santai saja. Kita semua di sini supporternya Bu Baik. Makasih. Saya mohon sekali lagi, mudah-mudahan revisi undang-undang ini benar-benar bisa terlaksana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Baik. Bu Naik ini sudah 3 tahun lebih, 4 tahun mendapat amnesti, tetapi trauma itu masih tetap ada sampai dengan hari ini. Nah, mungkin kalau Bu Baik adalah seorang dosen seorang guru honorer, ternyata seorang dosen pun bisa terkena dengan Undang-Undang ITE. Ada 2 dosen yang kami bawa hari ini, ada Ibu Ramsia dan Pak Saiful Mahdi di Aceh. Baik, terima kasih Pak Arsad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramsia Tasrudin, dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UN Alauddin Makassar. Untuk hari ini saya juga bersama dengan Pak Saiful Mahdi, sesama akademisi yang terkena Undang-Undang ITE. Singkat cerita, tahun 2017 kami terlapor berdasarkan percakapan di WhatsApp, di mana percakapan itu membahas tentang penutupan salah satu laboratorium kami, Radio Syiar, oleh pimpinan kami, saat itu Wakil Dekan 3, bidang kemahasiswaan, dianggap bahwa Radio Syiar ini telah melanggar aturan jam penyiaran. Padahal saat itu mahasiswa sudah tidak menyiar lagi, tapi melakukan persiapan untuk hari esoknya, yaitu kelas speaking. Lalu kemudian kuncinya dipaksa diambil oleh ibu tersebut, sampai kemudian seminggu tidak beroperasi. Lalu kemudian Direktur Radio Syiar itu membuka dialog. Singkat cerita, dialog itu adalah kami memberikan penguatan kepada Pak Dekan untuk bersikap, karena keseringan ibu ini melakukan tindakan yang memang tidak sesuai dengan aturan ya. Dan akhirnya dialog kami ini sampai ke ibu tersebut, di mana ibu tidak ada dalam grup tersebut. Ibu merasa kita melakukan pencemaran nama baik, padahal kami hanya menceritakan tentang kronologis peristiwa tersebut dan berharap pimpinan bersikap. Sebelumnya memang saya pernah terlapor oleh ibu tersebut akibat mahasiswa yang melakukan demo, di mana ibu tersebut menuduh saya dibalik rekayasa demo tersebut. Lalu kemudian Komdis memutuskan bahwa segala tuduhan tidak benar. Singkat cerita, 30 orang dosen yang terlapor, dan tahun 2018 setelah penyidikan berulang-ulang, kemudian disaring menjadi 15 orang dosen, dan kemudian tahun 2018 akhir, saya yang dipanggil sendiri oleh penyidik ketiga, dan tahun 2019 September saya dinyatakan tersangka. Jadi 2017 sampai 2019 akhirnya saya dinyatakan tersangka. Selama itu pula sudah 4 kali Kapolres berganti, 4 kali penyidik, dan 4 kali SPDP yang dikirimkan ke kejaksaan. Semuanya tidak memenuhi syarat. Tetapi seakan-akan memang kasus ini terlalu dipaksakan sehingga kemudian selalu diproses. Dampak yang saya dapatkan akibat terkena kasus ini adalah seminggu sebelum pelantikan, saya terpilih menjadi Wakil Dekan 1, surat ini datang, otomatis saya dinyatakan tidak memenuhi syarat karena menjadi tersangka dan nama saya di blacklist. Untuk keluarga saya, dampak dari ini cukup terasa karena saya harus menjelaskan kepada anak-anak saya. Secara bersamaan, putri saya yang sulung masuk kuliah di UIN Alauddin Makassar, yang saya khawatir bahwa anak saya akan dibully sebagai mahasiswa baru. Dan akhirnya Februari 2022 SP3 turun. Sampai sekarang pelapor tetap akan melakukan pra peradilan, dan saat ini saya juga masih menunggu keputusan apakah pra peradilan itu dimenangkan oleh pelapor apa tidak. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ramsia, yang tadinya sebagai Wakil Dekan harus kehilangan kesempatan itu karena dijadikan tersangka, dan 4 tahun menjadi tersangka baru di tahun 2022 ini di SP3 oleh kepolisian Polres Goa. Nah, mungkin ada satu korban lagi dari konsumen yang selama ini kita tahu bahwa perusahaan dalam kamus KBBI pun yang bisa melaporkan itu adalah perorangan, bukan perusahaan. Tetapi Stella Monica sampai dengan putusan sekarang sedang menunggu Mahkamah Agung. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian yang saya hormatin.
Izinkan saya adalah Stella Monica selaku konsumen yang dijerat Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Awal kasus itu saya sebagai konsumen yang merasakan bahwa saya rusak karena efek dari krim racikan klinik tersebut meng-share di Instagram story saya yang dimana Instagram saya kunci dan tidak semua orang bisa mengakses Instagram saya. Kemudian yang menyebutkan nama klinik adalah teman-teman saya yang juga sepengalaman dengan saya, bahkan ada yang lebih parah kondisi wajahnya. Dan saya di saat itu hanya menyampaikan review jujur seorang konsumen, karena sebelumnya saya sudah melakukan komplain berulang-ulang kepada pihak klinik, baik secara WhatsApp, telepon, bahkan saya sudah melabrak secara langsung, tetapi tidak ada respon dan jawaban yang bagus dari pihak klinik maupun dokternya. Atau bisa dikatakan diolor-olor dan ujung-ujungnya pihak klinik menyalahkan saya sebagai konsumen yang sudah membayar dengan harga yang sangat mahal agar bisa sembuh dari jerawat. Kemudian karena ada seseorang yang mungkin tidak suka pada saya menyampaikan postingan tersebut ke dokter, dan pada akhirnya pada bulan Januari, tanggal 14 Januari 2020, setelah saya sidang skripsi, itu dilayangkanlah surat somasi ke saya, sudah surat somasi kedua yang menuntut saya untuk melakukan permintaan maaf di media cetak nasional di Surabaya sebesar setengah halaman untuk 3 kali penerbitan. Jika tidak dilakukan, maka pihak klinik akan membawa ke meja hijau untuk kasus itu. Saya berulang bernegosiasi tidak bisa karena setelah saya konfirmasi ke pihak media cetak tersebut, biaya yang dibutuhkan itu sudah mendapatkan permintaan maaf, yang dimana sangat tidak masuk akal itu bisa nilai kenapa saya harus ganti rugi seperti itu. Jadi, temukannya negosiasi karena pihak klinik ngotot saya harus minta maaf sebanyak itu. Akhirnya pada tanggal 3 Juni 2020, 6 orang penyidik Polda Jatim datang kepada saya dari unit cybercrime, membawa surat laporan dan langsung menyita handphone saya tanpa meminta izin, dengan alasan itu adalah barang bukti saya untuk mencemarkan nama baik si klinik tersebut. Akhirnya pada tanggal 5 Juni 2020, setelah 7 jam dilakukan pemeriksaan, penyidik melakukan intinya coba mediasi mandiri. Saya sudah mediasi mandiri dengan melakukan permintaan maaf di Instagram Story. Saya tag ke klinik dan dokter-dokter yang merawat wajah saya, tetapi malah video tersebut disuruh take down. Singkat cerita, tidak ditemukannya jalan mediasi dan pihak klinik beserta pemilik dari klinik tersebut mengatakan di depan saya dan orang tua saya bahwa saya harus dipenjara. Maka dari itu, saya setelah diputus sebagai tersangka bulan Oktober 2020, nampaknya adalah saya ingin bunuh diri. Karena menurut saya, tersangka itu adalah sebuah status yang sangat hina, di mana saya harus difoto sebadan kanan kiri semua dan disidik jari sebagai tersangka, yang dimana saya sebelumnya tidak pernah terkena kasus hukum. Dan akhirnya polisi pun menyatakan bahwa kasus saya sudah P21, sudah diterima kejaksaan dengan berkas lengkap. Saya memulai sidang sebanyak 7 bulanan, dari bulan Maret 2020 sampai bulan Desember 2020. Dan puji Tuhannya, karena banyak sekali bantuan dari teman-teman Paku ITE, SafeNet, LBH, Amnesty International, dan masih banyak yang tidak bisa saya sebutkan, Hakim Pengadilan Negeri memutuskan saya tidak terbukti bersalah, tidak terbukti mencemarkan nama baik klinik tersebut. Tetapi tidak sampai situ saja, ternyata jaksa penuntut umum saya menyatakan bahwa mereka ingin kasasi karena putusan dari hakim menyatakan saya vonis bebas 100% murni tanpa syarat apapun. Sekian cerita dari saya. Saya berharap Bapak-bapak anggota DPR sekalian bisa mempertimbangkan untuk terus revisi Undang-Undang ITE ini bisa secepat mungkin supaya tidak ada lagi konsumen-konsumen lain seperti saya yang diancam di penjara bahkan mendapat ancaman dari pihak eksternal pun. Terima kasih. Sebelum lanjut ya, ini putusan kasasinya sudah ada belum? Belum, masih sementara ya? Iya. Kalau kita lihat tadi ada dari konsumen, kenapa kami mengkhawatirkan bahwa Undang-Undang ITE ini sangat berbahaya dan sudah sangat masif di lingkungan
masyarakat, ada Ibu Vivi Natalia yang dilaporkan tidak dengan orang lain tetapi kakak iparnya sendiri. Mungkin untuk itu kami mendengarkan Bu Vivi Natalia. Selamat siang, merupakan sebuah kehormatan untuk saya, Vivi Natalia, ada di sini untuk bercerita kepada Bapak Ibu DPR RI yang terhormat. Jadi awal kasus saya adalah bermula ketika saya memberi hutang kepada kakak ipar saya sebesar 450 juta dan tidak kunjung dibayar. Yang menjadi pertengkaran awal mulanya adalah pada saat saya tidak bisa menghubungi beliau untuk menagih hutang, jadi semua kontak saya diblok gitu ya. Dan saya pernah meminta tolong suami saya untuk menagih, suami saya sempat dilempar oleh kakaknya itu. Kemudian saya melihat mereka memposting foto-foto jalan-jalan ke luar negeri. Jadi bagi saya, karena saya membutuhkan uang tersebut, saya mencari cara bagaimana caranya untuk menagih hutang tersebut. Dan akhirnya saya menagih di keluarga. Saya tidak mengerti pada saat itu bahwa WhatsApp grup itu merupakan ranah publik. Karena menurut saya WhatsApp grup keluarga itu hanya terdiri dari keluarga suami saya, keluarga kakaknya dan keluarga adiknya aja. Nah, pada saat saya bertengkar di situ, kemudian saya ada curhat juga di Facebook karena saya merasa diperlakukan tidak baik oleh kakak ipar saya. Kemudian saya dipolisikan oleh kakak ipar saya. Setelah dipolisikan, saya mencoba untuk berdamai. Jadi saya harus gimana biar kakak ipar saya mencabut laporan. Karena saya juga merasa malu ya, masa keluarga kok berantem kayak gitu. Dan ternyata persyaratan itu sangatlah tidak dapat saya penuhi karena ada beberapa laporan, bukan hanya satu, karena anaknya lapor, istrinya lapor karena saya berantem dengan banyak orang di grup keluarga itu. Mereka meminta uang damai per satu kasusnya 2 miliar. Jadi saya merasa UU ITE ini dijadikan untuk mencari uang dan memeras gitu. Dan tidak hanya sampai situ aja, ternyata mereka itu seperti mereka memiliki tim gitu. Jadi ada beberapa yang saya sebut sebagai makelar kasus atau mafia kasus saya sebutnya. Mafia-mafia itu juga yang kerap menekan saya, menelpon dan menakut-nakuti saya bahwa saya akan bisa dihukum sampai 20 tahun kalau saya nggak bayar uang damai, saya nggak bayar uang dari ganti rugi. Saya tanya ganti rugi apa dan kenapa emang kerugian apa dari menagih hutang itu, kan saya nagih hutang kan ke grup WhatsApp keluarga. Nah, hal itu yang saya nggak habis pikir. Dan akhirnya karena saya tidak bisa memenuhi permintaannya, saya tidak dapat membayar, nggak ada uang segitu besarnya untuk membayar uang damai. Akhirnya saya jalani, dan yang paling menyakitkan bagi saya adalah ketika saya dinyatakan bersalah sebagai narapidana. Kemudian saya pernah sempat difoto dengan latar belakang tinggi badan saya dan saya memegang nama saya gitu. Di situ saya menangis dan menjerit karena saya mengingat pada saat orang itu berhutang, orang itu bilang memohon pada saya, bilang saya nggak bakal nyusahin kamu. Dan saya merasa bukan disusahin lagi, tapi hidup saya sudah hancur. Pekerjaan saya kehilangan banyak pekerjaan saya, seperti kontrak-kontrak MC, bermain piano dan lain sebagainya banyak dibatalkan karena berbentrokan jadwal dan lain sebagainya. Jadi hidup saya benar-benar hancur gara-gara UU ITE ini. Dan sampai sekarang, sampai detik ini hutangnya pun tidak dibayar. Sekian, terima kasih. Ini Bu Vivi, Pak, sekedar informasi, pada saat pembacaan pledoi meminta kepada majelis hakim siap menerima hukuman apapun, tetapi permintaannya satu, kalau dia dihukum, dia minta agar pengadilan juga memutus cerai dia karena tidak bisa melihat wajah kakaknya, suaminya yang mirip dengan kakak iparnya. Sebegitu lama, bahkan dia 2 tahun tidak tinggal bersama suaminya untuk menghilangkan rasa traumatis itu. Dan selanjutnya ada Ibu Siti Rubaida, di mana seorang perempuan juga, seorang ibu yang ternyata dikenakan korban dari KDRT, tetapi setelah melaporkan KDRT malah dia dilaporkan terkait dengan Undang-Undang ITE. Saya persilakan dengan hormat Bu Siti Rubaida. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Pimpinan Balik DPR RI, izinkan saya untuk sedikit menceritakan tentang kisah saya, seorang ibu rumah tangga yang mendapatkan kasus KDRT, dan
karena saya ingin mendapatkan keadilan atas KDRT itu, saya kemudian melapor. Tapi di luar yang saya kehendaki, ternyata justru sebagai korban KDRT, saya justru dilaporkan balik oleh mantan suami saya sendiri. Salah satunya itu adalah pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Nah, situasi ini agak saya sebenarnya agak bingung ya sebenarnya, karena kasusnya sangat panjang dan melelahkan, karena dampak dari Undang-Undang ITE ini sendiri ya, beberapa hal kemudian kemudian saya juga selain berdampak kepada saya juga berdampak kepada anak-anak ya, karena setelah kasus KDRT saya diusir dari rumah ya, saya tidak boleh ketemu dengan anak-anak saya. Hampir 2 tahun ya saya memperjuangkan hak asuh dan berkomunikasi saja dengan anak saya ya lewat telepon atau apa, itu juga dibatasi sama sekali. Nah, atas persoalan inilah sebenarnya saya kemudian memperjuangkan upaya untuk bisa ketemu dengan anak-anak. Salah satunya saya membuat petisi di Change.org ya, meminta kepada publik. Saat itu saya tujukan juga kepada Kemendagri, karena suami saya itu adalah seorang pejabat publik, wakil wali kota Magelang, yang saya berharap Mendagri bisa memberi keputusan yang adil kepada saya begitu. Nah, atas dasar itulah kenapa kemudian saya ketika membuat petisi online dan kemudian dinyatakan ketika saya melakukan press release kepada media, itulah yang kemudian dinyatakan memberatkan saya, dianggap mencemarkan nama baik. Padahal sebenarnya apa yang saya cemarkan gitu kan? Karena faktanya ya pelaporan saya tentang kasus KDRT-nya itu juga terbukti secara hukum begitu. Pengadilan negeri, pengadilan di Magelang juga akhirnya memvonis bersalah si pelaku dan dia mendapatkan hukuman 1 bulan 15 hari. Cuma karena beliau itu adalah seorang pejabat publik ya, hukuman 45 hari itu dari putusan 2014 baru dieksekusi setelah beliau lengser dari jabatan tahun 2017. Dan baru pada tahun 2017 itulah saya juga kemudian walaupun sudah mendapatkan hak asuh atas anak saya baru bisa bertemu kembali dengan anak saya. Nah, tentunya hal ini sangat merugikan gitu kan. Cuman ya itu tadi suami saya sudah divonis ya, sudah terbukti bersalah, tapi sampai saat ini ya yang saya kemudian sudah menjadi tersangka dan kemudian proses hukumnya sudah P21 seperti Mbak Vivi, saya juga sudah difoto tinggi badan, foto kanan, foto kiri. Saya wajib lapor walaupun saya di Jakarta sudah bekerja ya, saya harus wajib lapor ke Magelang begitu. Nah, tetapi sampai suami saya divonis, saya sampai sekarang belum mendapatkan SP3 atas kasus saya. Nah, itu tentunya situasi yang tidak nyaman ya, karena saya sebagai warga negara dengan status hukum yang tidak jelas, saya juga khawatir pada suatu saat status hukum itu akan bisa dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu yang mungkin tidak senang terhadap saya. Begitu. Dan situasi saya sebagai seorang single mother yang harus membiayai anak-anak saya sendiri yang butuh pekerjaan itu juga sangat tidak nyaman ketika dengan status tersangka itu. Demikian sehingga saya berharap ya pimpinan sidang bisa kemudian ya berempatilah kepada kami para korban, dan kami meminta pimpinan sidang Balek segera membuat panitia khusus tentang RUU ITE ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Siti Rubaida. Nah, kita kemarin melihat bahwa hanya masyarakat aktivis, warga, jurnalis yang punya dampak dari Undang-Undang ITE. Ternyata anggota DPRD juga punya dampak terkait dengan Undang-Undang ITE. Ada Pak Yahdi,
anggota DPRD Sulawesi Tengah yang dilapor oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Saya persilakan Pak Yahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Supratman Andi Aktas dan Kakak Willy Aditya serta seluruh anggota DPRD yang mulia dan kita hormati, sangat kita cintai. Ringkas tidak lebih 2 menit. Saya Hadi Basma, warga Kota Palu, Sulawesi Tengah, Republik Indonesia, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari partainya Kakak Willy. Saya kadernya Kakak Willy, fraksi Nasdem. Periode kedua kali ini dimulai pada kami mengalami bencana yang sungguh dahsyat pada September 2018. Nah, saya kemudian diangkat oleh paripurna sebagai Ketua Pansus Pengawasan, Pemulihan, Penanggulangan Bencana di Sulawesi Tengah. Setengah tahun menjabat, nah memang dalam setengah tahun itu setiap hari saya menyoroti kinerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya Pemprov dalam penanggulangan bencana. Selama setengah tahun itu, kemudian di penghujung periode saya yang pertama kemarin, tepatnya pada bulan puasa Mei 2019, ada viral berita, guntingan berita koran yang isi beritanya dalam bentuk foto di Facebook berjudul Longki Janggola membiayai people power di Sulteng. Nah, waktu itu memang momentum akan dilakukannya rekapitulasi nasional sengketa saya. 1 tahun kemudian 2020, polisi memang bingung karena yang bikin berita itu yang ternyata hoax, jadi itu berita palsu, entah dibikin oleh siapa. Polisi tidak bisa memastikan bahwa yang bikin itu Yahdi dan memang bukan saya yang bikin. Nah, kemudian di SP3-kan. Setelah di SP3-kan, gubernur sebagai pelapor waktu itu pra-peradilan. Pra-peradilan dibuka kembali, kasus saya kemudian walhasil divonis 10 bulan penjara, denda 300 juta rupiah, banding saya lakukan upaya banding tetap kalah, kasasi tetap kalah. Nah, saat ini Kakak Willy saya sedang melakukan upaya PK. Tapi poin dari saya, izinkan ini soal dampak kepada pihak lain dan kawan-kawan yang lain. Nah, saat proses ini bergulir di mana status saya tersangka dan terdakwa, saya diberhentikan sementara oleh Menteri Dalam Negeri. Waktu saya diberhentikan sementara, saat yang sama 4 DPRD kabupaten kota dari 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah itu saling melapor. Ada ketua DPRD melapor anggotanya, melapor anggota, postingan disebut undang-undang dan seperti Yahdi diberhentikan sementara. Tapi setelah saya aktif kembali oleh Menteri Dalam Negeri, laporan itu dihentikan. Saya kira terima kasih banyak, itu kilas balik dari case yang saya alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Yahdi. Ya, kita berdoa semoga keadilan ada di PK Kakak Yahdi. Selanjutnya ini adalah korum paling banyak, adalah seorang jurnalis. Di tahun 2021 ada 44 laporan yang diterima oleh AJI terkait dengan jurnalis yang dilapor dengan Undang-Undang ITE. Salah satunya adalah Sadli yang sempat divonis 2 tahun penjara karena dianggap mengujar kebencian. Silakan Saudara Sadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadli Saleh. Saya dari Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Saya adalah jurnalis di Buton Tengah. Saya dilaporkan oleh Bupati Buton Tengah, Samahudin, atas kasus dugaan proyek Simpang 5 Labung Gari. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah melaporkan tulisan saya, di mana tulisan saya itu adalah karya jurnalistik yang diakui oleh Dewan Pers. Bagaimana proses pelaporannya? Proses pelaporannya, pemerintah Kabupaten Buton Tengah tidak melalui proses undang-undang pers, di mana dalam undang-undang pers itu harus melalui hak jawab, ada rekomendasi Dewan Pers. Nah, jadi oleh penegak hukum,
syarat-syarat itu dilabrak semua. Jadi hak saya atas keadilan dibabat habis pada saat itu. Saya dikenakan pasal 27 ayat 3, 28 ayat 3, di mana ayat-ayat 3 ini ayat-ayat berat-berat semua. Saya dituntut 3 tahun dan divonis 2 tahun penjara. Tidak hanya itu, dalam prosesnya sebelum masuk penjara, saya adalah target pembunuhan. 2 hari setelah berita saya publis, rumah saya, mertua saya di ujung Buton Tengah sana, di Kampung Bajo. Saya beristri orang Lampung dan bermukim di Kampung Bajo. Saya dikepung, rumah saya dikepung 3 mobil. Dan preman-preman kepung rumah saya, ya dia datangin saya. Syukurnya saya ada teman saya pada waktu itu, dia tidak jadi melakukan hal yang tidak diinginkan. Namun tidak sampai saja di situ, saya tidak keluar rumah pada waktu itu dan memang saya sudah ditarget untuk dibunuh. Kenapa saya tahunya saya target dibunuh? Ketika saya di dalam lapas, rupanya yang membunuh saya ini adalah teman saya sendiri, teman kecil saya. Dia yang mau membunuh, begitu. Ya namanya juga teman, ya nggak mungkin lah mau membunuh temannya sendiri, mungkin seperti itu. Apa yang saya dapatkan? Hari ini saya mengalami trauma berkepanjangan. Dari hasil psikotes dari Yayasan Puli, saya mengalami trauma syndrome disorder, PTSD, di mana PTSD itu berpotensi gila. Dampak kepada anak saya nggak bisa melihat saya keluar rumah sedikit pun. Jangankan keluar rumah, masuk WC aja anak saya harus ikut. Anak saya nangis. Saya udah bebas 8 bulan. Selama 8 bulan ini saya tidak kerja. Saya bagaimana memulihkan anak saya dekat sama anak saya, sama istri saya. Itulah yang menjadi pemulihan alami untuk trauma itu menurut psikolog. Jadi mumpung saya di sini, saya meminta kepada bapak-bapak sekalian yang ada di dalam ruangan ini yang bisa merubah kebijakan revisi ini agar segera direvisi, karena ini membahayakan sekali, Pak. Bukan hanya kita sendiri, anak, keluarga, di mana anak ini adalah generasi ke depan yang kewarasannya bisa berbahaya sih. Itu menurut saya, Pak. Olehnya itu, terima kasih, Pak. Mudah-mudahan bisa didengar oleh bapak-bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arsad, cukup testimoninya, biar maksud saya kita to the point. Oh, siap. Apa yang jadi catatan teman-teman? Mungkin terakhir kakak yang pimpinan Mbak Bu Fatia. Fatia ini salah satu korban juga dan juga akan menyampaikan sedikit poin-poin mengenai undang-undang ITE itu. Ini Fatia Kontras nih. Iya. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua yang ada di sini. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Fatia Maulidianti, saya koordinator Kontras yang juga menjadi bagian dari koalisi untuk revisi Undang-Undang ITE. Sekaligus saya sendiri juga sebagai salah satu korban dari UU ITE itu sendiri yang baru-baru ini, mungkin saya kalau dibandingkan dengan teman-teman tadi, saya baru saja mendapati kasus di tahun lalu, Agustus 2021, dan mungkin sudah banyak didengar juga oleh Bapak Ibu sekalian, di mana kasusnya lebih mungkin ke ranah yang cukup politis, yang melibatkan pejabat negara juga. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan di sini sebetulnya... Pejabat negaranya siapa? Sebut aja. Nggak apa-apa, nanti biar Mas Sinton juga datang ke sini. Oh iya, nggak apa-apa Pak, saya juga mau sebut nih, saya mau cerita dulu. Jadi bahwa pada hari ini memang kita melihat hari ini terkait soal kasus ITE ini sudah cukup banyak, dan sebenarnya dari data teman-teman di SafeNet juga sudah melihat ada 52% peningkatan bahwa ada rasa takut dari masyarakat, yang ada 52% masyarakat menyatakan takut untuk menyatakan pendapatnya karena adanya UU ITE ini gitu.
Nah, dan terakhir yang saya lihat juga di sini bahwa memang yang dapat terkena UU ITE ataupun yang mengenakan UU ITE itu tidak hanya pejabat negara seperti Pak Luhut Binsar Panjaitan, tetapi juga sifat-sifat yang horizontal seperti yang tadi disebutkan oleh beberapa korban-korban dari teman-teman yang tergabung dalam PAKU ITE di sini. Jadi memang UU ITE ini sebenarnya kalau saya bisa bilang tidak manfaatnya, lebih ke banyak mudorotnya. Karena semakin banyak orang yang menjadi korban, semakin banyak orang yang tidak berani menyatakan pendapat, dan juga semakin bikin ribet kepolisian. Karena kasus-kasus yang sebetulnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan itu malah pada akhirnya diselesaikan secara hukum, yang dimana itu juga bahkan banyak teman-teman yang tidak mengerti bagaimana mekanisme hukumnya seperti apa, bagaimana pendampingan hukum yang semestinya mereka lakukan, dan lain-lain sebagainya. Bahkan seperti tadi di contoh kasusnya Stella, ketika misalkan ada polisi datang ke rumah, kalau misalkan tidak ada surat untuk penggeledahan atau lain sebagainya, semestinya handphone tidak boleh diambil, atau tidak ada surat tugas, seharusnya dia juga tidak bisa dibawa ke kepolisian. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya tidak banyak diketahui oleh masyarakat, tapi masyarakat semuanya bisa kena karena UU ITE ini, apalagi RKUHP juga masih banyak polemik. Kalau misalkan ini dua tidak segera direvisi ataupun tidak mendapatkan sebuah meaningful participation dari masyarakat untuk segera merevisi dan sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia, ya insya Allah ke depannya situasinya akan begini-begini saja dan semakin banyak korban yang pada akhirnya korban dari kebebasan berpendapat ini. Jadi yang mau saya bilang di sini bahwa tidak hanya saya sebagai aktivis hak asasi manusia misalkan, tetapi teman-teman biasa yang bekerja biasa ataupun siapapun itu, bahkan pejabat publik juga bisa kena gitu ya, bisa pakai dan juga bisa kena gitu. Dan juga ada juga teman-teman yang sekarang bergerak di bidang akademisi, jurnalis yang sekarang menjadi kelompok rentan dari UU ITE ini yang seringkali menyebarkan informasi. Jadi harapannya tidak hanya merevisi UU ITE Pak, tetapi juga sebenarnya pemberlakuan restoratif justice di ranah kepolisian juga tidak berjalan secara efektif. Itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin begitu saja untuk mempersingkat waktu. Terima kasih. Terima kasih pimpinan yang kami hormati dan para anggota yang kami banggakan. Jadi itu tadi kenapa saya banyak menampilkan testimoni mengenai korban, karena inilah suara-suara yang kami bawa dari 2018 sampai dengan hari ini. Dan tagline semua bisa kena itu kita labeli karena sekarang orang yang diterancam undang-undang ITE ini siapapun, dari kalangan manapun. Kalau dulu ada persentase yang kita lihat 2008 sampai dengan 2016 itu aktivis jurnalis yang selalu dalam bidikan undang-undang ITE. Nah, bahkan dia membayar sejumlah uang untuk bisa selesai di kepolisian. Makanya bagaimana revisi undang-undang ini segera, karena jujur kami Presiden di 2021 menyampaikan ingin melakukan revisi. Bahkan di akhir 2021, Desember 2021, Presiden telah mengeluarkan supres terkait menandatangani surat Presiden untuk segera dilakukan revisi Undang-Undang ITE. Sampai hari ini kami tidak tahu kemana di mana tertahan revisi Undang-Undang ITE itu tertahan. Yang kedua, apakah draft revisi Undang-Undang ITE sudah karena yang kami terima di Desember 2021 itu terjadi perbedaan kami terima di Februari 2022. Ada beberapa pasal yang berubah di antara Desember 2021 dan Februari 2022. Nah, sementara surat Presiden di Desember, tetapi ada perubahan pasal di antara Desember dan Februari ini. Kebingungan ini yang membuat kami mendatangi DPR mempertanyakan hal tersebut. Yang ketiga dan yang terakhir, pimpinan, kami berharap pimpinan yang kami sangat hormati agar revisi Undang-Undang ITE ini kenapa bawa kasus? Mempertanyakan, selalu mengedepankan bahwa tunggu selesai RUU PDB
terkait dengan data pribadi, tetapi kalau itu di take down, bukan undang-undang ITE yang dikedepankan, melainkan undang-undang penyiaran. Tetapi Komisi 3 berkali-kali juga berharap bahwa karena ini yang menjadi persoalan di undang-undang ITE ini adalah sisi itu, kami sangat berharap agar DPR dapat membawa revisi Undang-Undang ITE ini ke wilayah Pansus supaya Komisi 1, Komisi 3 maupun juga balik bisa bersama-sama untuk membahas itu, dan besar harapan kami agar revisi ini bisa segera dilakukan. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak-kakak semua, ibu dan bapak anggota dewan, kita persilahkan nih, ini yang baru, kalau boleh kita bilang, kita tidak memilih privata dan respublika. Jadi ya saling tumpang tindih. Bahkan kalau WhatsApp group itu dalam kategori media bukan lagi public space ya, tapi dark media sebenarnya. Jadi lihat sekarang apa yang gila jurnalis bisa dikriminalisasi, kalau Udin dibunuh itu kan relasi kekuasaan, tapi ini kan produk jurnalistik yang dikriminalisasi. Di sini ada Pak Adang. Jadi kakak-kakak semua, ada 2 fraksi yang mengusulkan ini direvisi, fraksi PKS dan fraksi Nasdem, untuk masuk prolegnas. Panasnya ke kita dibilang di mana letak kesalahannya. Ini kan belum pernah masuk prolegnas prioritas. Tuh. Kalau ada surpres pun dicek aja. Ini belum pernah masuk prolegnas terus surpresnya turun, itu kan masa seorang TA nggak bisa logika berpikir bagaimana proses pengusulan RUU toh. Jadi jangan terjebak hadir di sini pasti memiliki empati semua. Bukan hanya empati. Tadi saya melihat Romo Safei sambil menitikkan air mata mendengarkan Bu Baik ya. Jadi saya persilahkan kakak-kakak semua nanti boleh ketua dulu. Saya sebentar aja supaya nanti kita persepsinya sama. Nah, kalau ketua ini seorang bukan hanya HRD nih, bukan hanya Human Rights Defender, tapi langsung berdiri paling depan. Ini tidak keberatan anggota atau saya harus pindah tempat duduk, Pak? Jadi begini, Undang-Undang ITE ini atensi pemerintah bersama DPR cukup tinggi. Seluruh alat kelengkapan Dewan, Komisi 1, memang Komisi 3, Badan Legislasi, itu sama semua. Bahwa ini penting. Tapi teman-teman juga perlu ketahui, Undang-Undang ITE ini kan yang selalu bermasalah pasal 27 dan ini itu sudah pernah dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi mengukuhkan pasal itu tidak melanggar Undang-Undang Dasar. Jadi ini harus, bukan, tapi ini kalau kita berpegang pada itu, sesungguhnya banyak clear ya. Tapi kita tidak boleh berhenti di situ, karena faktanya Mahkamah Konstitusi juga mungkin bisa berubah pandangan. Karena kalau kita berkaca kepada hasil putusan mahkamah, maka tentu final and binding kan, udah selesai. Kita mau rubah pun, kalau mahkamah tidak berubah pendapatnya akan. Tapi juga di 3 tadi saya jelaskan hal yang sama. Namun demikian sekali lagi empati bukan hanya ini dalam perkawinan PKS dengan Nasdem saja ya. Ini menjadi atensi bersama antara seluruh fraksi ya. Ini bukan berarti dalam kondisi seperti ini ada koalisi, kita juga ada koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang mendukung kawan-kawan. Itu sekali lagi, itu yang saya perlu luruskan dulu, karena sesungguhnya perjuangan ini kan sudah
berlangsung lama. Dari tahun 2008 dia kemudian ada perubahan kedua di tahun perubahan pertama di tahun 2016, kemudian juga teman-teman di alat kelengkapan dewan yang lain di Komisi 1 dan di Komisi 3, setidak-tidaknya untuk mengingatkan bagi perkara-perkara yang sementara masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi maupun di tingkat, itu dulu langkah awal yang kita lakukan. Tapi pemerintah menjamin, kenapa kami stuck di parlemen? Karena pemerintah yang menjamin untuk inisiatif terhadap itu. Nah, terhadap tindakan restoratif justice terhadap aparat kepolisian umpamanya, Polri kalau tidak salah kan sudah mengeluarkan ya, sudah ada perkapnya, Surat edaran. Surat edaran atau Surat edaran Kapolri. Surat edaran Kapolri ya. Walaupun setidak-tidaknya sudah ada progres ya, tapi sekali lagi bahwa untuk menyangkut tindak pidana Undang-Undang ITE memang jujur itulah yang seharusnya teman-teman sebenarnya dorong. Jangan terlalu banyak undang-undang yang dilahirkan karena tuntutan kadangkala akhirnya semua undang-undang punya sanksi pidana. Teman-teman tidak mungkin mendapatkan sebuah rancangan undang-undang ataupun undang-undang yang bisa memuaskan semua pihak. Tetapi itu menjadi di parlemen untuk menjaga itu. Terima kasih. Terima kasih Ketua. Kita per fraksi aja ya. Nah, silakan Pak Adang dulu lah. Karena ini biar ini. Ya, tadi Pak Adang juga rasan-rasanan di belakang. Monggo, Pak Adang. Koalisinya koalisi apa ini? Koalisinya koalisi apa ini? Terima kasih pimpinan, rekan-rekan anggota Balik, dan terutama teman-teman simpatisi kami dari Paku ITI. Terima kasih sekali kalau saya terus terang tadi juga di dalam ruangan sudah cukup panjang berbicara seperti ini. Tapi kami ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas masukan yang telah diberikan dan secara gamblang kita tadi mendengarkan keluhan-keluhan. Dan kebetulan saya di Komisi 3, mitra saya juga kebetulan kepolisian, dan saya juga mantan anggota kepolisian, jadi mudah-mudahan saya lebih bisa merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman. Jadi saya rasa saya akan ikut memperhatikan masukan teman-teman dalam konteks undang-undang ITE ini, dengan koridor yang disampaikan oleh pimpinan Balik. Terima kasih pimpinan dari saya. Lanjut, Romo. Bayangkan, Romo sampai meneteskan air mata kan. Darah dan air mata mengucur, caci maki juga berjalan. Silakan Romo. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mendapat kejelasan tentang tidak tercapainya fungsi hukum yang diperankan lewat penerapan Undang-Undang ITE. Bahwa fungsi hukum itu kan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kenapa saya bilang tadi tidak tercapai? Dari semua yang memberikan kesaksian dalam persidangan ini, itu menunjukkan ketidakpastian hukum, semua menunjukkan ketidakadilan, dan terasa tidak bermanfaat. Paling tidak tadi yang paling di underline di pasal 27 dan pasal 28. Prinsipnya kami setuju kalau Balik mendorong hal-hal ini dilakukan perubahan, entahkah digabung dengan undang-undang yang lain, yang pasti khusus menyangkut tentang pasal ini agar diperbaiki karena banyaknya beban yang telah ditimbulkan akibat dari penegakan hukum yang diatur dalam pasal tentang TE ini. Terima kasih. Terima kasih. PKB, Pak Ibnu atau Bu Nat, atau dua-duanya juga boleh. Boleh perempuan aja.
Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, Bapak Ibu anggota komisi, Bapak Ibu Balik yang saya hormati, para tamu undangan yang saya hormati, saya diperintah oleh Pak Ketua untuk menyampaikan perwakilan dari fraksi, mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Jujur saya miris sekali dan itu itu. Nah, saya sepakat sekali bahwa Undang-Undang ITE ini segera untuk direvisi sehingga memberikan jaminan perlindungan terhadap rakyat Indonesia di seluruh masyarakat. Kalau misalkan ada yang perlu dipertegas, ada Undang-Undang KUHP. Saya rasa begitu Pak Ketua. Mungkin itu kan. Ya. Karena waktunya terbatas, Undang-Undang ITE ini segera untuk direvisi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Udah teroki semua, Pak Sodik? Ada sedikit Pak Ketua. Kalau Pak Sodik boleh lah. Pak Ketua yang saya hormati, rekan-rekan dan teman-teman semua, tampaknya kita mendapatkan masukan yang luar biasa, tapi bukan hanya tentang substansi undang-undang, tapi beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita dalam fungsi DPR yang lain. Contoh saya lihat tadi ada penyalahgunaan kewenangan, ya kan? Jadi kita menangkap bahwa hal lain adalah akses kepada penegak hukum yang mungkin punya uang, punya akses, tidak punya uang, tidak punya akses, ya kan? Yang tepat adalah bisa jadi adalah oknum dari penegak hukum yang melaksanakan tugasnya. Pak Ketua, bukan hanya substansi pasal dari undang itu, tapi dalam masukan kita semua dalam penegakan undang-undang itu, baik yang lama ataupun yang revisi. Demikian Kakak Billy yang saya hormati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Pak Billy dikit. Akhirnya Pak Muklis buka suara, ya. Tapi belum buka masker. Ya, baiklah. Terima Saya kasih. tadi lihat pecinya ada gambar Bung Karno-nya. Terima kasih Pak Billy, Pak Pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan anggota Balik dan tamu kita dari Paku IT, seluruhnya yang hadir pada kesempatan ini. Tadi saya menyimak bahwa tadi ada menyangkut di Komisi 1, ya, bahwa sudah beberapa kali teman-teman ini juga sudah menghadap Komisi 1 untuk mendorong revisi daripada Undang-Undang IT ini. Perlu saya sampaikan bahwa Komisi 1 pun dari semua fraksi pun sudah sepakat untuk mendorong undang-undang ini direvisi. Tetapi bahwa dari beberapa kali rapat internal di komisi dan dari koordinasi dengan pimpinan, bahwa termasuk juga dengan pemerintah, bahwa justru kita saat ini lagi fokus dengan undang-undang PDP. Ya, saya kira ya untuk program ke depan ya, untuk kita sama-sama mendorong bagaimana supaya dia menjadi masuk di dalam prolegnas. Saya kira itu ya, kita sepakat semua lah untuk merevisi ini. Memang kita juga banyak ya mendapatkan artinya korban-korban daripada undang. Pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome in the jungle, Kakak Muklis. Ini isinya rimbawan semua di balik ini. Saya habis reuni soalnya Pak. Saya ini rimbawan yang jadi sarjana filsafat. Kakak Arsad, saya pertama minta maaf, koreksi. Ternyata masuk prolegnas prioritas, barusan Pak Widi konfirmasi, surprise-nya
ada nomor tapi belum ada yang lain-lain. Jadi kami habis ini akan follow up ke pimpinan untuk memastikan surprise-nya di mana. Yang kedua, tentu surprise harus ada lampiran toh, dim toh. Dan yang ketiga seperti yang usul kakak tadi, kalau bisa dipansus nanti untuk itu dibahas di pansus nanti kita akan suarakan. Tapi kalau ketua nggak perintah saya nggak berani. Padahal biasanya yang selalu perintah saya Pak Willy. Kakak-kakak semua, tentu empati tidak hanya cukup karena dan butuh konsentrasi tinggi, apalagi tadi atas mengatakan sudah putusan MK, tentu ini jadi catatan kita bersama. Tapi Ibu baik, atas dasar apa yang terjadi pada diri jenenganlah kami, saya atas perintah Pak Supratman lagi selaku Ketua Panja waktu itu Undang-Undang PKS itu menjadikan apa yang terjadi pada Ibu khususnya itu sudah tidak akan pernah terjadi lagi, khusus untuk pelecehan seksual. Jadi apa yang Ibu alami benar-benar kita jadikan pembelajaran. Nah, ini ternyata tidak sederhana. Undang-undangnya sudah disahkan pun aparat penegak hukum belum eksekusi juga. Ini kan masih dalam proses revisi ini kan. Ini barang-barang yang sudah pasti ada hukumnya, ada payung hukumnya, ada legal standingnya. Itu pun belum bisa dieksekusi. Ini tugas kolektif kita. Kakak Arsyad sebagai closing statement, silakan sebelum sidang saya tutup . Terima kasih pimpinan. Sebenarnya kami ingin memberikan buku cerita korban dan juga kertas kebijakan di mana kami telah menyisir undang-undang ITE yang ada hari ini dan apa yang menjadi persoalan dalam rumusan undang-undang ITE. Mungkin Ibu Vivi juga mau memberikan satu kado, yaitu satu puisi buat teman-teman di balik karena telah menyambut baik kami hari ini. Dan sebenarnya ini telah hadir juga LBH Apik, kakak, maksudnya pimpinan terkait dengan RU tadi, apa yang menjadi persoalan di LBH Apik sendiri, karena selama ini ternyata teman-teman yang melakukan pendampingan terkait dengan korban-korban kekerasan itu banyak dilaporkan dengan Undang-Undang ITE. Kalau dimungkinkan waktu 2-3 menit untuk disampaikan. Sorry, nanti kalau ada ini undang khusus saja. Siap. Jadi bukan orang jauh LBHP ini kan. Siap. Udah sering di sini, bahkan sering di dapur saya . Oke, itu terima kasih. Jadi habis ini kita terima apa yang menjadi buku catatannya. Sekali lagi kami menaruh apresiasi dan ini perjuangan butuh hand in hand. Semoga apa yang menjadi capaian di RUU TPKS bisa kita exercise di revisi UTE. Jadi tadi yang dibilang Pak Supratman juga, komunikasi dengan Kemenkumham jadi penting karena ini jadi hak inisiatif pemerintah. Gitu Kakak Yahdi. Jadi silakan ketemu dengan bisa Pak Yasona, bisa Wamen, Pak Profesor Edi, dan kolaborasi kita bersama. Tidak ada perubahan yang setengah-setengah. Dan tidak ada orang hebat di ruangan ini, yang ada hanya kerjasama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.